Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak sekalian? Baik, Bu. Alhamdulillah baik ya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ketua silakan pimpin doa terlebih dahulu. Siap berdiri. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Apakah ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Oke, hadir semua ya. Baik, sebelum kita mulai pelajaran pada hari ini, Ibu ingin mereview terlebih dahulu pelajaran minggu lalu. Apakah anak-anak sekalian masih ingat minggu lalu kita membahas tentang apa? Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Ya benar ya Dela, minggu lalu kita membahas tentang Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Apakah anak-anak sekalian masih ingat apa saja tugas dan wewenang dari OJK? Ya silahkan kita. Tugas Otoritas Jasa Keuangan yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap satu kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan serta non-perbankan. 2. Kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan. 1. Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang. 2. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. 3. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan. Ya, terima kasih ya. Untuk anak-anak sekalian, Ibu harapkan kalian tidak melupakan pelajaran atau materi sebelumnya, karena itu akan berguna nantinya saat kalian mengikuti ujian. Baik, sekarang ini kita akan membahas tentang jasa keuangan perbankan. Adapun tujuan dari pembelajaran, yang pertama yaitu peserta didik mampu menyimpulkan pengertian bank. Yang kedua, peserta didik dapat menguraikan fungsi bank. Yang ketiga, peserta didik dapat mengelompokkan jenis-jenis bank. Dan yang keempat, peserta didik mampu mendefinisikan produk bank. Yang terakhir, peserta didik mampu mendefinisikan pengertian lembaga penjamin simpanan atau LPS. Baik, kita lanjut ke materi yang akan kita pelajari untuk hari ini. Baik, dapat dilihat peta konsep yang Ibu tampilkan dengan PowerPoint ini. Yang akan kita bahas dalam lembaga jasa keuangan perbankan, nah itu yang pertama pengertian bank, yang kedua fungsi bank, yang ketiga jenis-jenis bank, yang keempat produk bank, dan yang terakhir itu lembaga penjamin simpanan atau LPS. Kita langsung ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian bank. Anak-anak Ibu sekalian ada yang tahu bank itu apa? Ya silahkan Dela. Bank adalah lembaga intermediasi keuangan yang bertugas menghimpun dan menyalurkan dana di masyarakat. Ya benar ya. Baiklah, berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang dulunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, bank didefinisikan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya.
Dan bank ini sangat berperan penting dalam perekonomian Indonesia. Saat produsen dan konsumen melakukan jual beli terhadap suatu barang atau jasa, maka fasilitas bank ini sangat menguntungkan. Di saat dulunya mereka harus bertemu di suatu tempat untuk melakukan pembayaran terhadap transaksi tersebut, saat ini mereka cukup menggunakan ATM atau m-banking untuk mengirim uangnya. Oke, selanjutnya kita akan membahas fungsi-fungsi bank. Ada dua fungsi utama bank, yaitu yang pertama penghimpun dana dari masyarakat, dan yang kedua penyaluran dana kepada masyarakat. Baik, bank menghimpun dana dari masyarakat melalui tabungan, deposito berjangka, giro, dan simpanan lainnya. Dengan penghimpunan dana ini, bank menjamin keamanan uang masyarakat tersebut, sekaligus bank memberikan bunga untuk dana tersebut. Dan yang kedua, penyalur dana ke masyarakat. Setelah menghimpun dana dari masyarakat, bank akan menyalurkannya lagi kepada masyarakat yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pinjaman. Namun si peminjam akan dikenakan bunga terhadap pinjaman tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis bank. Jenis-jenis bank ada 4. Yang pertama yaitu bank umum. Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Yang kedua yaitu bank perkreditan rakyat. Bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah, yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Jadi bank perkreditan rakyat ini hanya menerima simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, atau bentuk lainnya yang sejenis. Selanjutnya ada bank sentral. Bank sentral dapat didefinisikan sebagai suatu badan usaha yang umumnya milik negara yang diberikan tanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi kestabilan badan-badan perbankan serta untuk menjamin agar kegiatan badan-badan keuangan tersebut dapat menciptakan tingkat kegiatan ekonomi yang tinggi dan stabil. Yang terakhir yaitu ada bank syariah. Bank syariah merupakan bank yang menerapkan aturan perjanjian sesuai dengan hukum Islam antara pihak bank dan pihak lainnya, baik itu produk simpanan, pembiayaan usaha, ataupun kegiatan lainnya. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas produk bank. Adapun produk bank yang pertama yaitu produk kredit pasif. Produknya yang pertama yaitu ada tabungan, giro. Yang kedua ada giro. Giro yaitu simpanan yang penarikannya dapat dilakukan kapan saja dengan menggunakan cek atau billet giro. Yang kedua yaitu ada deposito berjangka atau time deposit. Yang ketiga ada sertifikat deposito, yaitu bentuk deposito berjangka yang surat buktinya dapat diperjualbelikan. Selanjutnya ada deposit on call, yaitu simpanan yang tetap di bank. Dan yang terakhir ada loan deposit, yaitu pinjaman yang dititipkan lagi di bank dan dapat diambil sewaktu-waktu atau kapan saja. Produk selanjutnya yaitu produk kredit aktif, yang terdiri dari kredit rekening koran. Yang kedua kredit accept, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah dengan cara mengeluarkan wesel. Yang ketiga ada kredit reimburse atau LRC, yaitu pinjaman yang diberikan kepada nasabah untuk membantu proses pembayaran atas barang yang diimpor dari luar negeri. Dan yang terakhir ada produk perbankan berupa jasa lalu lintas moneter. Adapun produk perbankan dalam jasa lalu lintas moneter yaitu yang pertama pengiriman uang atau transfer, seperti contoh produsen dan konsumen tadi melakukan transaksi jual beli. Yang kedua ada inkaso atau jasa bank dalam menagih piutang nasabahnya. Yang ketiga ada bankers orders, yaitu pemberian kuasa dari badan hukum untuk melakukan pembayaran dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Yang keempat ada jual beli cek perjalanan. Yang kelima ada jual beli valuta asing atau surat-surat berharga. Yang keenam mengeluarkan kredit card, dan yang terakhir bank garansi. Oke anak-anak sekalian, materi kita yang terakhir yaitu tentang lembaga penjamin simpanan atau LPS.
Ada yang tahu LPS itu apa? Ya, silakan Yuni. LPS merupakan lembaga independen yang didirikan untuk menjamin simpanan di bank. Ya, benar ya. LPS itu adalah suatu lembaga independen yang berfungsi untuk menjamin simpanan nasabahnya di bank. Adapun fungsi dari LPS, yang pertama itu menjamin simpanan nasabah, yang kedua yaitu turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannya. Tugas lembaga penjamin simpanan atau LPS yang pertama itu merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan. Yang kedua, melaksanakan penjaminan simpanan. Yang ketiga, merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan. Dan yang terakhir itu merumuskan, menetapkan dan melaksanakan kebijakan penyelesaian bank gagal yang tidak berdampak sistemik. Adapun beberapa wewenang LPS, yang pertama itu menetapkan dan memungut premi penjaminan. Yang kedua, menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta. Yang ketiga, melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS. Yang selanjutnya, mendapatkan data simpanan nasabah. Lalu melakukan rekonsiliasi, verifikasi, ataupun konfirmasi. Selanjutnya, menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim. Selanjutnya, menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan atau atas nama LPS. Selanjutnya, melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan. Dan yang terakhir, menjatuhkan sanksi administratif. Baik anak-anak sekalian, itu materi yang Ibu sampaikan ya. Selanjutnya, Ibu akan membagi kalian menjadi 5 kelompok dan masing-masing kelompoknya terdiri dari 6 orang. Cara pembagiannya cukup berhitung 1 sampai 6 dan yang memiliki angka yang sama tolong bergabung, ya. Untuk kelompok 1 di sini 2, 3, 4 dan 5, ya. Oke, Ibu minta kalian di dalam kelompok berdiskusi tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Silakan dimulai diskusinya. Baik, setiap kelompok mencari informasi dengan memanfaatkan fasilitas dan sumber belajar seperti buku, internet, guru, dan semacamnya. Lalu informasi yang telah diperoleh oleh setiap anggota kelompok akan didiskusikan. Dan kelompok mempersiapkan bahan presentasi berdasarkan hasil diskusi kelompok. A few moments later. Baiklah, berhubung waktu yang diberikan sudah habis, Ibu minta masing-masing kelompok mempersiapkan diri untuk presentasi ke depan, menampilkan hasil diskusi dari kelompoknya. Sedangkan kelompok yang tidak tampil, Ibu harapkan memberikan kritik, saran, atau pertanyaan jika kurang memahami. Baik, silakan sekarang kita mulai dari kelompok 1 terlebih dahulu ya. 2 hours later.
Baiklah anak-anak sekalian, berdasarkan materi yang telah Ibu jelaskan dan diskusi kelompok tadi, maka kesimpulan pelajaran kita pada hari ini yaitu bank merupakan badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat yang berupa simpanan dan menyalurkannya lagi kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman atau kredit. Dan fungsi bank itu ada beberapa, dan dua fungsi utamanya yaitu penghimpun dana dari masyarakat dan penyaluran dana ke masyarakat. Ada 4 jenis-jenis bank. Yang pertama yaitu bank umum, lalu bank perkreditan rakyat, yang ketiga bank sentral, dan yang terakhir bank syariah. Adapun produk-produk dalam perbankan yaitu yang pertama produk kredit pasif dan yang kedua produk kredit aktif. Yang pasif yaitu contohnya seperti tabungan dan giro. Sedangkan untuk yang aktif seperti kredit rekening koran dan produk perbankan berupa jasa lalu lintas moneter. Yang terakhir, kesimpulan terakhir yaitu lembaga penjamin simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah yang ada di perbankan. Adapun fungsinya yang pertama yaitu menjamin simpanan, dan yang kedua terakhir dalam memelihara stabilitas sistem perbankan. Baiklah anak-anak sekalian, terima kasih ya karena telah berpartisipasi dalam pembelajaran ini dan turut aktif. Ada beberapa yang aktif dalam pembelajaran ini ya. Oke, untuk minggu depan Ibu akan memberikan tugas tentang lembaga jasa keuangan perbankan. Nanti akan Ibu berikan tugasnya dan dikumpul pada pertemuan minggu depan ya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Terima kasih banyak atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.